Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nami Indayati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Banyuleji, Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, pada tanggal 24 Januari 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Best Learning pada kelas 2 SDN Banyuleji, Dawar Blandong, Mojokerto dengan tema Beriman kepada Malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak, ketemu lagi pada hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa hari ini dengan Bu Guru untuk materi kita hari ini, yaitu tentang bab 7 iman kepada malaikat Allah. Anak-anakku, sebelum kita mulai lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dulu dengan bacaan doa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Bimo, silahkan anak-anak teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silahkan maju ke depan. Yabra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Bimo, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anakku, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu. Nanti mau menyapa kalian. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, siap belajar. Anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak mengikuti pelajaran? Tidak. Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Artinya sehat semuanya, ya? Baik anak-anak, untuk kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ikuti di depan layar yang ditayangkan oleh Ibu Guru. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir namun sentosa.
yang ada di depan. Kelas 2 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah belajar bersama-sama? Siap. Kami siap belajar dengan teman sesama. Ayo fokus, pasti kita bisa. Bisa. Anak-anakku, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa menganalisis tugas dan sifat malaikat serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mengevaluasi bagaimana manfaat iman kepada malaikat dan menciptakan langkah konkret nyata ya untuk meneladani sifat malaikat. Untuk itu, Bu Nani mau tanya sama kalian, apa kalian tahu tentang malaikat? Siapa malaikat itu? Bukankah malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari apakah malaikat itu? Cahaya. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya dan memiliki tugas tertentu. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah membangkang. Setiap perintah Allah dijalankan. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat adalah ciptaan Allah dan kita percaya sebagai muslim wajib hukumnya, sebagaimana bahwa iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke berapa? 2. Yang ketiga, bagaimana sifat malaikat? Bagaimana sifat malaikat? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Tidak pernah membangkang. Di antaranya ya. Yang keempat, apa manfaat mengetahui tugas malaikat roket dan atid? Apa tugas malaikat roket dan atid? Kalau roket itu mencatat amal baik, kalau atid mencatat amal buruk. Nah, kita sebagai siswa apabila sudah mengetahui bahwa tugas malaikat roket dan atid itu adalah mencatat amal baik dan amal buruk kita, berarti kita dalam bertindak, dalam bertingkah laku harus hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, bagaimana iman kepada malaikat membuat kita lebih dekat kepada Allah? Bagaimana? Karena kita mengetahui sifat malaikat sehingga kita lebih bisa mengendalikan diri kita. Nanti Bu Nani akan memberikan video tayangan di depan. Bu Nani akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan nanti videonya disimak dengan sebaik-baiknya, dengan teliti, dengan fokus. Nanti setelah Bu Nani menanyakan video ini, kalian akan mendapatkan tugas untuk menganalisis apa saja yang ada di dalam video ini. Makanya video ini tolong disimak dengan baik. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang solih dan solihah untuk materi ajar pada hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti Hasanah kelas 2 bab beriman kepada malaikat Allah. Judul pembelajaran 2.7.2 Siswa menganalisis tugas dan sifat malaikat serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 2.7.5 Siswa mengevaluasi manfaat iman kepada malaikat dan menciptakan langkah konkret untuk meneladani sifat malaikat. Anak-anakku, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, arzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Anak-anak, silakan simak video mana iman kepada malaikat Allah. Karena saya enggak rukun iman yang kedua dalam Islam, iman kepada siapa? Iya Bu, tahu. Yang kedua itu kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu diciptakan Allah dari atas. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ciri-ciri malaikat seperti apa? Mereka itu bersayap, tidak laki-laki tidak perempuan, tidak memiliki nafsu,
Menyatakan dan tidak pernah membangkang pada perintah Allah. Ada berapa jumlah malaikat yang harus kita imani? Ada sekian malaikat ibu. Coba sebutkan 10 nama malaikat itu beserta tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu, bukan wujud dan hanya di alam kubur. Israel pencabut nyawa, Mikail pembagi rezeki, Ratib Atid pencatat amal baik dan buruk, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka, Israfil peminum sangkakala. Luar biasa, anak ibu memang pintar. Tentu bu, karena aku kan harus belajar. Selain 10 malaikat tadi, kamu pernah dengar nggak tentang malaikat Zabania? Malaikat Zabania itu siapa? Aku belum mengenal ini. Ibu jelaskan ya, malaikat Zabania itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah yang bertugas untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang berdosa selama hidupnya, yang dia sombong selama di dunia, tidak mau menjalankan perintah Allah dan selalu melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka mereka akan masuk neraka dan di dalamnya akan disiksa oleh malaikat Zabania. Mengerikan sekali apa malaikat Zabania itu. Iya nak, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat Zabania itu berwatak keras dan kasar. Dia diciptakan dengan bentuk rupa yang sangat mengerikan. Selain itu juga dia sangat kasar memperlakukan orang-orang di neraka. Selain itu dia tidak mempunyai rasa belas kasih sedikit pun. Selain itu juga mereka diciptakan dengan rupa yang sangat mengerikan dan dengan bentuk yang sangat besar. Mendengarnya saja aku tidak pernah mau bertemu sama malaikat Zabania ini, sangat menakutkan. Ya sayang, untuk itu selama kita diberi kesempatan hidup di dunia, kita harus patuh dan tunduk kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita bisa menjadi penduduk surga Allah. Amin. Selain kisah tentang malaikat Zabania, ada juga kisah lain tentang malaikat Harut dan Marut. Mereka itu malaikat yang oleh Allah pernah diturunkan ke bumi, yaitu di negeri Babylon. Mereka bertugas untuk membasmi ilmu sihir yang saat itu sedang berkembang di negara itu. Tetapi sayang, mereka mulai tergoda dengan kehidupan dunia sehingga mereka melakukan dosa kepada Allah. Dari situ, mereka diberi pilihan apakah ingin mendapat azab di dunia atau azab di akhirat nanti. Karena mereka tahu azab di akhirat itu sangat berat, mereka memilih untuk azab di dunia. Jadi, ada kisah yang mengatakan sampai sekarang malaikat Harut dan Marut masih di dunia untuk menjalani hukumannya. Masya Allah, kehidupan di dunia ini memang semua harus dipertanggungjawabkan ya Bu, tidak ada yang main-main. Iya sayang, untuk itu kita harus berusaha hidup dengan baik, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai anak soleh-solehah. Kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indah, karena malaikat bersifat ghaib atau tidak tampak oleh mata. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Berikut 10 malaikat beserta tugasnya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, Malaikat Jibril disebut sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin.
tanah, kesehatan, dan sebagainya. Ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia seisinya. Tiupan kedua membangkitkan manusia setelah kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar berpasangan dengan malaikat Nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad, agamaku adalah Islam. Maka orang beriman tersebut akan diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa kubur. Yang keenam adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Yang ketujuh adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Yang kedelapan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat adalah: anak-anak, apakah kalian beriman kepada malaikat? Jika iya, maka kalian adalah anak-anak soleh dan solehah. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Belajar dan pahami ciri-cirinya sebagai berikut. Nomor 1, selalu bersifat jujur. 2, suka menolong. 3, selalu berperilaku baik. 4, selalu berusaha menjadi lebih baik. 5, berusaha menjadi anak yang bertakwa. 6, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak berperilaku tercela dan bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Baiklah anak-anak, kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yaitu mengamalkan semua ciri-ciri tersebut agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Untuk rangkuman materi pada hari ini, nomor 1, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman nomor 2, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Nomor 3, beberapa sifat malaikat yaitu: A, bersifat ghaib. B, tidak mempunyai nafsu. C, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D, tidak pernah membangkang. Rangkuman yang nomor 4, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah antara lain: selalu bersifat jujur, suka menolong, suka berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah saat hendak berperilaku tercela, dan bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Alhamdulillah, sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Bagaimana materi kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Sekarang tugas kalian adalah 1, nanti kalian posisinya kelompoknya sudah sesuai dengan posisi kelompoknya masing-masing. Bu Nani akan memberikan tugas kepada kalian. Setelah kalian menyimak video yang sudah ditayangkan tadi di depan, silahkan kalian mencari informasi per kelompok ya tentang malaikat yang wajib diimani. Nanti Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk kelompok 1 nanti, malaikat yang wajib diketahui itu berapa jumlahnya. Yang kedua, kelompok kedua nanti
ciri anak yang beriman kepada malaikat itu bagaimana? Kelompok yang ketiga, apa arti iman kepada malaikat? Kelompok yang keempat adalah menyebutkan sifat-sifat malaikat. Tentunya semua yang ada di dalam video tadi pasti ada jawabannya, ya. Jadi sekalian mencari jawaban itu sesuai dengan video yang ditayangkan. Bu Guru akan memberikan kertas, nanti kalian silahkan menganalisis beserta kelompoknya masing-masing. Silahkan ditulis hasilnya di sini, nanti dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok. Ada yang perlu ditanyakan? Baik. Sekarang silahkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 mencari informasi sesuai dengan tugas yang diberikan Ibu Guru. Silahkan segera menyusun hasilnya di dalam kertas untuk dipresentasikan ke depan. Siap mengerjakan? Kurang semangat. Siap mengerjakan? Siap. Silahkan. Kesulitan? Apakah sudah selesai tugas kalian? Silakan yang pertama tugasnya selesai, silakan untuk presentasi maju ke depan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 silakan maju ke depan. Semua. Suaranya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil. Suaranya agak keras ya. Dibaca. Ciri-ciri sifat anak yang berteman. A. Selalu bersifat jujur. B. Suka menolong. C. Selalu berperilaku baik. D. Selalu berusaha menjadi lebih baik. E. Berusaha menjadi anak yang bertakwa. F. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tidak berperilaku tercela. G. Bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Baik, anak-anak yang lain bagaimana presentasi teman kalian? Apa bisa diterima? Teman kalian mengatakan bahwa menemukan di dalam video bahwa ciri-ciri sifat anak yang beriman itu selalu bersifat jujur, benar? Karena ada malaikat roket atid yang mencatat. Suka menolong, suka berperilaku baik, apa benar? Benar. Berusaha menjadi lebih baik, apa benar? Baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok yang siap maju ke depan. Kelompok 3, kelompok 4, silakan. Silakan dipresentasikan kepada teman-teman dengan suara yang lantang. Dibaca dengan suara yang lantang. Salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan informasi dari sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Silakan Mbak 1. 1. Bersifat gaib. Bersifat gaib, benar? Benar. 2. 2. Tidak mempunyai nafsu. Tidak memiliki nafsu. Betul. 3. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Tidak pernah membangkang. tidak pernah membangkang, ya, seperti manusia. Manusia masih suka membangkang, tapi malaikat tidak pernah sekalipun membangkang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk sekarang kelompok 1, silakan Mas Irfan.
tugasnya. Silakan dibaca Mbak. 1. Satu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail mengatur rezeki dan cuaca. 3, malaikat Israfil meniup sangkakala. 4, malaikat Israel menjatuhkan nyawa. 5, malaikat Munkar menghidupkan kubur. 6, malaikat Nakir menanyai di dalam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik. Malaikat Adil mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Tapi apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan atau disanggah? Cukup? Sudah benar? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir, silahkan maju ke depan. Suaranya yang keras, tangan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mempelajari apa itu iman kepada malaikat. Jawabannya, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya, malaikat artinya makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah SWT. Jadi iman kepada Allah artinya percaya atau yakin bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ya. Berarti apa tadi? Iman, apa itu iman kepada malaikat? Yaitu percaya adanya malaikat ciptaan Allah. Ada yang perlu ditambahkan pada kelompok kita yang ada di depan? Sudah cukup? Sudah. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Baik, anak-anakku, ternyata luar biasa sekali kalian dalam fokus mengikuti video yang telah ditayangkan Bu Guru, sehingga kalian sudah luar biasa dalam menjawabnya. Oke? Anak-anak, Bu Guru mau kita supaya lebih fresh. Bu Guru mau ice breaking dulu ya, supaya kita lebih fresh. Ketika Bu Guru nanti tepuk 1, maka kalian ikuti dengan tepuk. Ketika Bu Guru nanti tepuk 2, lakukan dengan tepuk 2. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan pakai tepuk. Konsentrasi. Bisa dimulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Luar biasa, ternyata kalian konsentrasinya masih cukup baik. Sekarang selanjutnya Bu Nani mau menanyakan kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Menyenangkan atau jenuh? Menyenangkan. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Presentasi. Terus? Baik. Adakah pembelajaran kita pada tema ini masih ada pertanyaan di dalam diri kalian? Apakah ada yang bingung sehingga harus, Bu, saya mau bertanya, apakah ada? Tidak. Baik. Bu Guru mau mempertegas ya, bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Tidak seperti manusia. Kadang-kadang suka membangkang, bahkan disuruh sholat 5 waktu saja tidak lengkap. Yang kedua, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang keberapa? 2. Ketiga, sifat malaikat yaitu bersifat gaib, tidak kelihatan, tidak berwujud. Yang kedua, tidak memiliki nafsu, tidak punya untuk kepingin makan, kepingin rekreasi, kepingin dan lain sebagainya, punya. Pokok disuruh oleh Allah, malaikat iya sanggup melaksanakan tanpa membangkang. Selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Yang keempat, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Ciri-ciri malaikat, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat adalah 1. Selalu jujur, karena takut ada malaikat yang selalu menyertai kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Selalu suka menolong, selalu berperilaku baik, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik.
perbuatan tercela, ingat Allah bahwa Allah menciptakan malaikat yang namanya roket dan atik. Dan yang terakhir adalah bersyukur serta ikhlas atas rezeki yang telah kita terima. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri, Bu Guru memberikan tugas kepada kalian. Cek dong. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Guru memberikan tugas individu. Silakan dibuka bukunya. Bu Guru mau memberi tugas. Nomor 1, analisislah. Sampean kamu disuruh menganalisis peran malaikat Jibril, Mikael dan Israel dalam kehidupan manusia. Soal yang kedua, mengapa Allah menugaskan malaikat sebagai perantara wahyu, bukan langsung kepada manusia. Soal yang ketiga, evaluasilah bagaimana keyakinan kepada malaikat roket dan atik dapat mempengaruhi akhlak manusia. Dan soal yang terakhir, apa manfaat beriman kepada malaikat Israfil bagi persiapan menghadapi kehidupan akhirat? Silakan dikerjakan secara individu. Saya tunggu. Saya beri waktu. Silakan. Saya kira sudah cukup. Silakan tugasnya untuk dikumpulkan ke depan. Ini saja. Sudah semuanya? Anak-anak, setelah kalian nanti sampai di rumah, Bu Guru akan memberikan tugas melalui HP kalian masing-masing, melalui WhatsApp group. Silahkan dibuka link yang ada di depan. Nanti kamu kerjakan di rumah. Dan alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita tutup dengan bacaan doa. Mari kita baca bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.